وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Selanjutnya ikhwah, katsirun minal aba nih, pertanyaan berikutnya. Katsirun minal aba wal ummahatu yad'una ala abnaihim 'inda zalali wal akhta. Ya, ada bapak-bapak, ada para bapak dan ibu itu, mereka sering berdoa buruk terhadap anak-anaknya ketika dia lihat anaknya itu ada kesalahan dan kekeliruan. Jadi kalau dia lihat anaknya salah, langsung dia doakan. Ya, doa buruk terhadap anak-anaknya. Narju minkum kalimatun taujihiyatun lahum bihadza khusus. Kami berharap agar Anda, ya ini maksudnya yang bertanya kepada yang si penanya, yang ditanya, kami berharap. Ini fatwa Syekh Ibnu Jibrin ternyata ya. Kami berharap dari Syekh Ibnu Jibrin agar memberi kami satu kalimat dan pengarahan yang khusus dalam masalah ini yang bisa kami realisasikan, yang bisa kami amalkan. Jawaban Syekh, nansah al-walidaini bis-sulhi wa taghadi an taksiril auladi halas sughri. Kami menasihatkan bagi para orang tua agar mereka berupaya untuk memperbaiki anak-anak dan memberikan maaf atas kesalahan-kesalahan yang kecil, ya, atas kesalahan-kesalahan yang sederhana, ya, di saat anak-anak itu masih kecil. Wabis sabri ala mana lahum minal kalam, dan juga harus sabar atas apa yang mereka ucapkan. Mengapa demikian ikhwah? Au adza, ataupun gangguannya. Haitsu annal atfala la tatakallam uquluha fayaqa minhum al-khata' wal qaul wal fi'l. Karena anak-anak itu dia ketika bicara, dia bicara berdasarkan akalnya saja, ya. Ya akalnya masih kecil ikhwah. Sehingga ya karena masih anak-anak, bicaranya juga bicara yang salah dan keliru. Demikian juga perbuatan yang salah dan keliru. Makanya ikhwah, kan sering kita kalau punya anak kecil diingatkan lagi begitu. Sering kita katakan, udah lupa ya nak, begitu. Sampai ada orang tua tuh, ini anak saya tuh suka lupa, baru tadi diingatkan, ada dilanggar sekarang. Baru setengah jam yang lalu diingatkan, sekarang sudah dilanggar, sering lupa. Demikian. Sebenarnya sih bukan lupa, tapi karena mereka nggak konsen ke sana ikhwah. Maka kita ingatkan terus, ulang, agar mereka akhirnya bisa terbiasa dengan kebaikan tersebut. Famatakanal walid haliman afan an dzalik, apabila seorang ayah bijak pemaaf atas kesalahan tersebut, wa 'allamal waladu bil lutfi wal lin, dan wa'allamal walad, sehingga dia mengajarkan anak-anaknya dengan lembut dan kasih sayang, warifq bihi, dan diiringi dengan kasih sayang, wa nusuhu dan menasihatinya, hatta yakuna ada'a ila qabuli wa ta'addubihi, sehingga yang demikian itu bisa mudah mereka terima dan bisa berpengaruh kepada adabnya. Lakinna ba'dul walidaini yaqa' fil khata'al akbar. Hanya saja disayangkan ada sebagian orang tua malah terjerumus pada kesalahan yang lebih besar. Wa huwa du'a 'alal aulad, yaitu mendoakan keburukan anak-anak, bil maut wal marad wal ahad wal masaib. Doanya apa? Mereka doakan anak-anak mereka agar cepat mati, doakan biar sakit, ada lagi doakan biar cacat, doa lagi ada supaya ditimpa bala bencana. Ikhwah rahimahullahikum, tentunya ini enggak layak sebagai orang tua berkata seperti itu kepada anak-anaknya, ya. Jadi kalau si anak membuat kesalahan, nasihati saja sesuai dengan porsi kesalahannya.
Atau sebagaimana yang kita katakan kemarin bahwasanya seorang pendidik itu harus bijak. Al-hikmatu fid da'wah, ada bijak dalam mengarahkan. Al-hikmatu fit taujihi, yaitu hikmah dalam memberikan pengarahan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyakum. Hikmahnya bagaimana? Ya terkadang bolehlah kita ada kesalahan-kesalahan yang kita abaikan saja. Ada yang kita ingatkan benar-benar, demikian ya. Kita benar-benar kita ingatkan. Jadi ternyata udah diingatkan salah, diingatkan lagi salah. Kemudian kita murka, kemudian lantas kita doakan si anak, matilah kau nak, begitu kan? Si anak kesalahannya sedikit. Ketika orang tua mendoakan buruk pada anaknya, matilah kau nak, itu si orang tua lebih besar kesalahannya ketimbang si anak jadinya. Demikian ikhwah. Ya. Biar ditimpa bala. Nah, begitu. Ya, nggak dibolehkan ikhwah. Rasulullah SAW melarang hal ini. Ya si anak salah kemudian timpal dengan doa buruk terhadap si anak, ya orang tua berarti lebih salah ketimbang si anak. Kemudian ikhwah, wa yukthiru minhu, banyak dilakukan. Fa ba'da ma sakata ghadabuhu yata'assaf. Tapi biasanya kalau sudah tenang, tak lagi marah, barulah dia menyesal. Wa yara anna akhta. Barulah dia sadar bahwasanya dia salah. Ya, sudah dia doakan, nak matilah kau nanti, ditabrak dam truk lah kau nak. Sudah tenang dia, kok saya doakan anak saya seperti itu? Ikhwah, ini nggak dibenarkan ikhwah seperti itu. Ya, nggak dibenarkan. Nanti ketika marah udah ucapan caci maki, sumpah serapah, mendoakan buruk pada si anak, kemudian nyesal lagi, nanti gitu lagi. Makanya ikhwah harus kita harus bisa mengendalikan diri kita untuk itu. Ya, marah boleh marah, boleh marah. Islam juga nggak mengatakan nggak boleh. Islam juga nggak pernah melarang kita marah, boleh marah, tapi sesuai dengan porsinya. Dan jangan sampai marah kita itu melanggar syariat seperti melaknat, caci maki, ya, sumpah serapah. Kemudian apalagi yang lebih parah yaitu mendoakan keburukan kepada anak-anak. Tentu ini tidak dibenarkan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa yara annahu akhta wa ya'tarif, dan ternyata dia baru sadar dia telah melakukan sebuah kesalahan, ya, bi annahu la yuhibbu wuqu'atil da'wat. Dia baru sadar bahwasanya dia sendiri nggak suka kalau doa tersebut benar-benar terjadi. Demikian ikhwah. Ya, siapalah orang tua yang menginginkan anaknya mati tabrak dam truk ikhwah. Ya, tapi kadang-kadang orang tua itu ketika dia marah nggak mikir apa yang diucapkannya. Matilah kau nak ditabrak dam truk. Keluar anaknya tabrak dam truk mati. Terus siapa yang paling menyesal? Ya orang tua yang paling menyesal. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi demikianlah ikhwah. Ya. Wa innama mereka sebenarnya nggak suka dengan doa apabila doa tersebut terjadi. Fal wajibu 'alal walidaini as-sabr wa tahammul wa ta'dibu bid-darbi zajir fa inna at-tifla yata'athar bid-darbi akthar min ta'dibi wa ta'lim. Wajib bagi kedua orang tua agar sabar, ya. Kemudian tahammul, hendaklah dia ya menahan kesabaran, ya, tahammul. Kemudian dia juga mengajarkan dengan sabar adab pada anak-anak. Boleh juga kali-kali dipukul sebagai kecaman terhadap perbuatan mereka yang salah. Dan biasanya ada juga ya terkadang memukul itu lebih terasa bagi si anak, lebih sampai ke hatinya bahwasanya dia itu telah melakukan sebuah kesalahan ketimbang sekedar ngomong. Ada yang seperti itu ya. Ya tentunya kaidah dasarnya kita harus ngomong. Itu dia, bukan main pukul pertama. Anak kita salah misalnya dia pecahkan piring, udah kita langsung pukul, wah. Tak ada nasihat, ya. Tidak ada ucapan-ucapan pengarahan. Ini jelas salah, ya. Jelas salah. Jadi bagaimana? Kalau pukul itu ada levelnya. Boleh kita mukul, ya. Setelah kita nasihati sekali dua kali terus enggak juga, kita coba memukul. Jadi kita pun memukul itu memang bukan dalam keadaan marah. Hati-hati loh ikhwah, kalau kita memukul anak-anak kita dalam keadaan marah, ya, itu bisa nggak terkontrol. Itu bisa berbirat, bahkan bisa luka. Ya. Ya, biasanya dia sediakan rotan misalnya. Itu kalau nggak terkontrol, itu bisa sekuat-kuat tenaganya itu ikhwah. Jangankan ketika mendarat di kaki, di udara saya bunyinya sudah
swing begitu kan. Begitu mendarat di kaki langsung berbirat, kadang-kadang bisa sebulan hilang birat kan itu. Mungkin para pemirsa tahu yang dimaksud dengan birat itu. Kalau kita pukul rotan itu kan bergaris itu birat namanya. Kadang itu bisa sebulan, perihnya bisa seminggu 2 minggu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi boleh sih mukul, tapi tetap jangan dalam keadaan emosi. Nanti kita kalau udah emosi nggak terkontrol tenaga kita ketika kita memukul, menghukumnya. Tetaplah ya kendalikan diri, silahkan pukul ya, tapi setelah level-level tertentu kemudian dipukul. Pukul itu sekedar membuat dia sakit agar dia tahu kita itu sedang marah. Demikian. Bahkan boleh juga kita katakan, nah bapak itu tidak suka loh mukul kamu, capek loh mukul itu, tapi ini demi pendidikan engkau, nak. Ya, bapak nggak suka mukul misalnya begitu. Ya, minta pengertian mereka gitu. Ya, tapi ini bapak itu terpaksa mukul kamu karena kamu nggak paham kalau dilarang sekali 2 kali nggak paham. Demikian ikhwah. Jadi kita memukul tapi tetap atas dasar kasih sayang, masya Allah kan. Kita mukul tapi kita hukum, tapi bukan karena benci, tapi dikarenakan kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa amma du'a alaihi fala yufid. Adapun mendoakan buruk pada anak-anak itu enggak ada faedahnya sama sekali. Wala yadri madza yuqalu anhu fayuktab al walidi ma qala. Dan dia enggak tahu apa yang akan dikatakan kepadanya dan ditulislah ucapan buruk si orang tua ini. Ya, atas apa yang dia katakan. Wala yahsulul waladi intifa, dan tak ada juga manfaatnya untuk si anak. Ya, tidak ada manfaatnya juga untuk si anak. Demikian pengarahan Syekh Ibnu Jibril sebagaimana di dalam kitab Fatwa Al-Islamiyah jilid 4 halaman 181. Baik. Kemudian walahu fatawa fi majalis dakwah adat 1560, dan dia juga punya fatwa dalam majalah dakwah di edisi nomor 1590. Qala fiyah, dia katakan la yajuzu yakni du'a al-bana, tidak boleh berdoa buruk terhadap anak-anak. Fa inna du'a qad yusadifu waqtal ijabati, karena bisa saja ketika orang tua itu berdoa bertepatan di waktu yang makbul. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tad'u ala anfusikum, jangan kalian doakan buruk diri kalian. Wala ala amwalikum, dan juga jangan kalian doakan buruk terhadap harta kalian. Wala ala auladikum, demikian juga terhadap anak-anak kalian. La tusadifu sa'atan la yus'alullahu biha syai'an illa atah. Jadi jangan-jangan ketika dia berdoa buruk tersebut bertepatan di waktu yang Allah kabulkan semua doa orang. Akhirnya makbul. Demikian. Ya. Matilah kau nak, betul mati gimana? Ya, kalau betul-betul mati gimana? Karena Allah kabulkan. Oh mati, katanya mati gimana? Siapa orang yang pertama sedih? Orang tua ya. Ya si ibu yang mendoakan kematian bagi si anaknya. Demikian ikhwah. Ya. Fal wajib 'alal mar'ati an tatahammal ila idza ghadibat. Oleh karena itu seorang wanita hendaklah wajib seorang wanita, seorang istri, seorang ibu hendaklah dia menahan dirinya ketika dia marah. Wala tata'ajjal bid-du'a ala auladiha wa ahliha. Jangan dia tergesa-gesa untuk berdoa buruk terhadap anak-anaknya dan keluarganya. Bal laha an tadrib wa tu'addib. Sebenarnya dia boleh memukul, boleh mengajarkan adab, ya, memukul untuk memperbaiki adab mereka. Wa aula minad du'a alaihim, itu lebih utama ketimbang, lebih baik ketimbang mendoakan buruk terhadap anak-anak, seperti bil marad, mendoakan sakit, mendoakan bil maut, mendoa agar dia mati, bil furqah, berdoa agar dia terpisah dengan orang tuanya, ya. Wa nahwi dzalik mimma la yuhibbu wuqu'uhu, mimma la tuhibbu wuqu'uhu fi nafsil amr, wallahu alam. Yang dimana si ibu, kalaupun terjadi itu, si ibu pasti juga tidak akan suka. Demikian. Dia doa buruk, dimana kalau Allah kabulkan dia nggak suka dengan pengkabulan tersebut. Ya dikarenakan dia sedang marah. Demikian ikhwah azizallah. Jadi intinya ikhwah di soal terakhir ini bahwasanya tidak boleh orang tua itu melaknat, ya. Yang sebelumnya
Tidak boleh orang tua itu melaknat, mencerca, mencaci maki, tidak dibolehkan. Ya. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh juga berdoa buruk terhadap anak-anak. Dan pada siapapun, ikhwah. Tidak boleh kita doa buruk terhadap diri kita, harta kita, kendaraan kita, apalagi terhadap anak-anak kita. Enggak dibenarkan, dan itu sebagai dosa dan kesalahan yang besar dari orang tua jika mereka melakukannya. Jadi gimana? Cukup dengan nasihat, dengan kesabaran, ya, dengan kelemah lembutan. Kalau memang diperlukan pukul, silahkan pukul, tapi pukul yang memang tertakar, pukulan yang memang terukur. Jangan yang tidak terukur dikarenakan sedang emosi.